Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Eli Darsari SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Peradilan Tata Usaha Negara. Dan yang saya banggakan rekan-rekan dari kelas 4H. Adapun anggota dari kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri Tika, yang kedua Ridana Sinaga, dan yang ketiga Syahrul Ramadan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kerja kelompok kami dengan judul putusan nomor 30/G/TF/2020/PT UN BNA tentang kasus tidak diangkatnya kecil terpilih oleh Bupati Aceh Timur. Di sini kami akan membahas kronologi kasus, subjek objek dalam perkara, kompetensi, alat bukti, daluarsa gugatan serta putusan pengadilan atas kasus tersebut. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kami akan membahas mengenai kronologi. Pada tanggal 28 Januari 2020, berdasarkan berita acara perhitungan suara dan hasil perhitungan suara pemilihan Kecik Gampong Birem Raya, Kecamatan Birem Bayan, Kabupaten Aceh Timur, penggugat mendapatkan suara terbanyak, yakni 453 suara. Penggugat ditetapkan sebagai calon kecik terpilih berdasarkan keputusan Panitia Pemilihan Kecik P2K Gampong Birem Raya nomor 3 tahun 2020 tentang penetapan calon terpilih Kecik Gampong Birem Raya, Kecamatan Birem Bayan, Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 28 Januari 2020. Dan penggugat juga telah diusulkan oleh Tuhapet sebagai calon kecik terpilih Gampong Birem Raya, Kecamatan Birem Bayan kepada tergugat melalui camat pada Januari 2020 berdasarkan surat Tuhapet Gampong Birem Raya nomor 03-TPG-BR-2020 perihal penyampaian berkas kecik terpilih. Namun pada tanggal 4 Februari 2020 terdapat gugatan Pilkades Birem Raya dari calon kecik Gampong Birem Raya, Kecamatan Birem Bayan nomor urut 1 atas nama Mulyadi, nomor urut 2 atas nama Joharudin, dan nomor urut 3 atas nama Muhammad Salihin. Melalui suratnya kepada tergugat nomor istimewa garing 2020 perihal gugatan Pilkades Birem Raya, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan menangnya penggugat karena prosedur dan tata cara pemilihan atau pemberian hak suara tidak memenuhi syarat sesuai dengan pasal 30 ayat 2 Kanun Aceh nomor 4 tahun 2009, dikarenakan kejanggalan karena daftar hadir tidak diisi dan dibubuhkan tanda tangan atau cap jempol oleh masyarakat yang telah memberikan hak suaranya. Namun pada tanggal 6 Februari 2020, calon kecik Gampong Birem Raya, Kecamatan Birem Bayan nomor urut 1 atas nama Mulyadi, dan pada tanggal 12 Februari 2020 calon kecik Gampong Birem Raya, Kecamatan Birem Bayan nomor urut 3 atas nama Muhammad Salihin mencabut gugatan Pilkades tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa pemilihan kecik Gampong Birem Raya sudah benar sesuai dengan aturan dan kanun, serta mengenai gugatan yang diajukan sebelumnya adalah kehilafan sebagai pihak yang kalah. Akan demikian, pada tanggal 12 Juni 2020, tergugat menerbitkan keputusan Bupati Aceh Timur nomor 140/5045-PEM-G-PJ-2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilihan kecik Gampong Birem Raya, Kecamatan Birem Bayan, Kabupaten Aceh Timur diragukan keabsahannya, sehingga penggugat melakukan upaya administratif atau keberatan tanggal 28 Juli 2020, dan upaya administratif tersebut dijawab oleh tergugat pada tanggal 10 September 2020, dan penggugat juga telah mendaftarkan gugatan ke pengadilan pada tanggal 2 September 2020. Ada beberapa alat bukti yang dihadirkan dalam kasus ini. Yang pertama, ada berita acara perhitungan suara tanggal 28 Januari 2020 yang telah sesuai dengan aslinya. Yang kedua, ada keputusan Panitia Pemilihan Kecik Gampong Birem Raya nomor 1 tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang penetapan calon kecik yang akan dipilih di Gampong Birem Raya, Kecamatan Birem Bayan, Kabupaten Aceh Timur tahun 2020 yang telah sesuai dengan aslinya.
Yang ketiga, ada surat pernyataan keberatan atau sanggahan dari kandidat nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 tanggal 3 Februari 2020 yang telah sesuai dengan aslinya. Yang keempat, ada surat Bupati Aceh Timur nomor 140-545-P-G-PJ 2020 tanggal 12 Juli tahun 2020 kepada Tuhapen Kampung Biren Raya perihal penegasan hasil pemilihan kecil Kampung Biren Raya sesuai dengan aslinya. Yang kelima, ada surat penggugat nomor IST tanggal 28 Juli 2020 perihal upaya administrasi atau keberatan yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur sesuai dengan aslinya. Yang keenam, ada surat Bupati Aceh Timur nomor 140-7793 tanggal 10 September 2020 perihal penegasan hasil pemilihan kecil Kampung Biren Raya ditujukan kepada Ismail selaku penggugat dalam kasus ini. Adapun pernyataan dari saksi Ramdhani selaku ketua panitia pemilihan kecil bahwa saksi mengetahui permasalahan antara penggugat Ismail dan tergugat Bupati Aceh Timur sehingga diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh karena tidak menandatangani daftar hadir pemilih pada kolom tanda tangan, bahwa daftar hadir pemilih pada pemilihan kecil Kampung Biren Raya dibuat oleh panitia pemilihan kecil, bahwa karena tidak ada rujukan sehingga panitia pemilihan kecil membuat sendiri daftar hadir pemilih tersebut serta membuat kolom tanda tangan, bahwa tidak ada rujukan dari SOP standar operasional prosedur atau kanun tentang harus menandatangani daftar hadir pemilih, bahwa kolom tanda tangan itu tidak ditandatangan oleh pemilih karena sudah kebiasaan di Kampung Biren Raya bahwa pada kolom tanda tangan di daftar hadir pemilih tersebut tidak ditandatangan, bahwa setiap TPS berbeda dalam menandatangani daftar hadir, ada yang mencontai dan ada juga yang membuat tanda strip, karena setiap TPS tempat pemungutan suara mempunyai ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara dan hal itu merupakan ide dari masing-masing ketua KPPS untuk menandai daftar hadir, bahwa saksi selaku ketua panitia pemilihan kecil tidak mengarahkan pemilih untuk menandatangani kolom tanda tangan pada daftar hadir pemilih karena kebiasaan di kampung tidak pernah tanda tangan daftar hadir pemilih dan peserta pemilih banyak sekali serta untuk menghemat waktu pemilihan, bahwa pada pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kecil sebelumnya tidak ada yang menandatangani daftar hadir pemilih tersebut, bahwa menurut saksi di pasal 30 ayat 2 Kanun Aceh nomor 4 tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian kecil di Aceh itu juga tidak dijelaskan untuk membubuhi tanda tangan di kolom tanda tangan pada daftar hadir pemilih, bahwa yang menjadi dasar panitia pemilihan kecil untuk mengetahui kehadiran pemilih itu yaitu kartu undangan pemilihan karena disesuaikan dengan daftar hadir pemilih, bahwa daftar hadir itu harus disediakan sesuai dengan Kanun Aceh dan sesuaikan dengan daftar hadir pemilih tetap, bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah pemilih tetap pada Kampung Biren Raya karena banyak sekali, bahwa jumlah pemilihan kecil Kampung Biren Raya sampai ribuan orang, bahwa tahapan pemilihan adalah para pemilih membawa undangan pemilihan. Undangan yang dibawa oleh pemilih ada 2 lembar, yang 1 lembar untuk KPPS, sedangkan yang 1 lembar lagi dipegang oleh pemilih, kemudian dicatat di daftar hadir pemilih dan melakukan pencontrengan, lalu melakukan pencoblosan yang disaksikan
disaksikan oleh saksi-saksi yang hadir, dan undangan itu sudah sesuai dengan daftar pemilih tetap, bahwa setelah pemilihan kecil Kampung Biru Raya secara keseluruhan, pemilihan kecil dibenangkan oleh Ismail. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang telah disampaikan oleh teman saya Syahrul Ramadan, yaitu subjek dan objek dalam kasus ini, batas kadaluarsa dalam kasus ini, dan juga putusan dalam kasus ini. Baik, yang pertama subjek dan objek. Subjek dalam kasus ini yaitu Bupati Aceh Timur yang memberikan kuasa kepada Abun Asfullah Sayambas SHMH dan Ismail Kecik terpilih Gampong Biram Rayek yang memberikan kuasa kepada Tarmiji Yakub SHMH. Objek dalam kasus ini yaitu Surat Bupati Aceh Timur nomor 140-45/PEM/G/PJ/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal penegasan terhadap hasil pemilihan Kecek Gampong Biram Rayek. Dalam kasus ini merupakan kompetensi absolut PT UN di mana sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan batas kadaluarsa dalam kasus ini. Jadi dalam hal ini penggugat telah melakukan upaya administrasi keberatan pada tanggal 28 Juli 2020 dan upaya administratif tersebut dijawab oleh tergugat pada tanggal 10 September 2020. Berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat 4 Undang-Undang Republik Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur bahwa badan atau pejabat pemerintahan diberikan waktu menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya tergugat menyelesaikan keberatan penggugat paling lambat pada tanggal 12 Agustus 2020 dan berdasarkan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, maka terhitung sejak tenggang waktu maksimal penyelesaian keberatan pada tanggal 12 Agustus 2020 hingga gugatan didaftarkan pada tanggal 2 September 2020, maka gugatan diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan putusan dari kasus ini. Dalam putusan hakim menyatakan bahwa yang pertama, batal surat Bupati Aceh Timur nomor 140/PEM/PJ/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal penegasan hasil pemilihan Kecik Gampong Biram Rayek. Yang kedua, perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan yang dilakukan oleh Bupati Aceh Timur berupa tindakan tidak mensahkan atau melantik penggugat sebagai kecik terpilih secara sah dalam pemilih Kecik Gampong Biram Rayek, Kecamatan Biram Bayan, Kabupaten Aceh Timur. Yang ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut surat Bupati Aceh Timur nomor 140/PEM/G/PJ/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal penegasan hasil pemilihan Kecik Gampong Biram Rayek. Yang keempat, kewajiban tergugat untuk mensahkan dan melantik penggugat sebagai Kecik Gampong Biram Rayek, Kecamatan Biram Bayan, Kabupaten Aceh Timur. Yang kelima, menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. Yang keenam, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 210 juta rupiah. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Jika kami ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.